Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya sempat berpikir tentang swasembada beras, swasembada pangan ya, yang dilakukan oleh Soeharto dan dilanjutkan oleh Pak Sawit. Ini salah sebuah kalimat yang bikin saya tertarik untuk mencoba mencari tahu lewat internet sebenarnya, lewat AI bahkan. Jadi yang menarik itu salah satu di pemeran pesta babi itu kan menjelaskan kan, dia bilang kita bukannya nggak terbuka dengan hal-hal baru, kita mencoba. Jadi para petani itu mencoba bersawah gitu kan, mereka dapat awalnya dari program pemerintah itu dapat seperti benih gratis dan pupuk gratis gitu. Tapi setelah ini berjalan tidak sesuai dan mereka harus mendapatkan pupuk sendiri, disitulah mereka menilai bahwa ini merugi ya. Itu jelas merugi. Maka mereka bilang kalau mau bertani singkong atau sesuatu selain beras itu mereka bisa gitu. Tapi kalau seperti beras ini rugi. Untuk apa mereka bertani tapi rugi? Buat saya ini seperti pembenaran bahwa swasembada beras itu sebenarnya proses propaganda dari Zionis ya, dia Zionis Amerika. Propaganda untuk mengubah kehidupan manusia itu lebih profit ke bisnis. Itulah kenapa yang dibeli itu beras gitu. Karena beras itu susah, prosesnya butuh banyak hal yang menghasilkan profit seperti pupuk, benih. Bahkan benihnya sendiri itu kalau di Amerika itu dilarang nih dilarang dibuat gitu. Kalau di Wakanda kan masih diizinkan ya dibuat pribadi, karena benih padi itu bisa dibikin sendiri. Nah kalau di Amerika itu dilarang harus dari pemerintah, dan ini kan profit kan untuk pemerintah. Kalau di Wakanda itu 3 gitu, memang sebagian besar di pemerintah tapi diizinkan untuk membuat benih sendiri. Tapi ketika dikomersialkan itu ditangkap gitu. Makanya sih kasihan dengan yang Aceh itu kan, kalau nggak salah orang Aceh ya, buat benih unggul tapi ditangkap gitu karena dikomersialkan, karena dia nggak tahu kalau ternyata padi itu propaganda pemerintah, propaganda Zionis, penjajahan Zionis untuk menghasilkan profit sebesar-besarnya ke bisnis dan pemerintah sendiri gitu. Kenapa ya? Dari itu tadi, terutama dari benihnya berasal dari pemerintah lagi. Mungkin gratis sih, tapi akan ada profit di situ gitu. Karena penggunaan barang oleh manusia itulah nilai dari sesuatu, dan itulah nilai dari mata uang soalnya. Makanya saya bilang mata uang lemah itu karena ada proses ilegal dalam penukaran atas nilai uang itu sendiri atas barang tertentu. Itulah kemungkinan besar korupsi atau pencucian uang, laundry tapi ya sudahlah. Kemarin ada yang dijelaskan ya, kalau nggak salah itu karena pembelian obligasi pemerintah untuk menjalankan program MDG. Tapi ya sudahlah. Berarti sebenarnya sama aja ya berarti dengan teoriku, karena dengan proses pembelian obligasi itu justru membuat arus atas nilai mata uang itu sendiri menjadi lemah, karena dia menciptakan penukaran atas mata uang itu terhadap hal yang enggak sesuai nilainya gitu, makanya nilainya turun. Tapi sudah, ini teoriku saja ya, silahkan tanya ekonom lah. Ini cuma teori saya. Jadi proses
beras itu banyak profitnya, apalagi ternyata beras itu sangat tinggi gula gitu kan. Jadi sangat, kalau kamu kena diabetes ya sangat untung juga farmasi. Ingat Bill Gates. Bill Gates masih hidup yang pegang farmasi. Jadi profitnya kedua gitu kan, dari mulai pupuknya, perawatannya, utuh bisnis, dapat cuan, sampai kalian kena diabetes pun dapat cuan. Kurang ajar nggak tuh? Itulah kenapa di zaman dulu itu beras itu sebenarnya disajikan untuk kerajaan, para ningrat gitu kan. Dan karena memang perawatannya susah, makanya dimakan hanya untuk para raja misalnya, atau waktu-waktu tertentu. Karena juga ternyata dia menghasilkan gula yang banyak gitu. Jadi makan nasi nggak perlu setiap hari karena gulanya tinggi. Bisa nyimpan karbohidrat lama di tubuhnya. Justru kalau dimakan berlebihan bikin diabetes. Tapi sudahlah. Makanya proses pengalihan swasembada pangan yang mereka mengubah makanan pokok di berbagai daerah dengan beras. Nah itu proses pengubahan profit yang besar ke pemerintah. Dan itulah kenapa saya bilang Soeharto melakukan itu, karena profitnya ke cendana, profitnya ke pemerintah juga. Kalau ke pemerintah kan biasanya masuk ke cendana juga kan. Entahlah apakah Soeharto korupsi, saya nggak tahu. Yang jelas itu memberikan profit yang besar. Swasembada pangan, swasembada beras itu memberikan profit yang besar ke berbagai bisnis, termasuk pemerintah. Apalagi kalau banyak petani bilang pupuknya itu biasanya dapat subsidi dari pemerintah, tapi biasa lambat gitu. Kalau lambat kan padinya rusak kan, mau nggak mau mereka beli di perusahaan lagi. Nah itu kan sebenarnya lebih untung kalian beli di perusahaan, karena perusahaan pupuk juga bayar pajak ke pemerintah. Jadi itu bisa jadi itu jadi kesengajaan gitu kan. Mereka sengaja nggak kasih, atau kasih pupuk itu lambat gitu. Dan mereka memang niat kalian belinya di perusahaan supaya pemerintah juga untung karena dapat pajak dari perusahaan pupuk. Tapi sudah lah, Allah. Ini di Wakanda ya, bukan di Indonesia. Ini Wakanda. Tapi saya nggak ditangkap lah ya Allah. Alhamdulillah saya nggak ditangkap. Ini kalau kalian punya ini benih bagus, jangan dikomersilkan ya. Karena pemerintah itu penjajah. Makanya Habibie dan Gus Dur lengser kan. Pak Anies selama menjabat berapa kali mau ditangkap KPK. Karena ya maksud kalian ya kaum munafik itu, kaum munafik yang sedang memegang pemerintahan, yang berpegangan tangan dengan elit PRC dan Zionis Amerika. Cuman kalian gak mau melawan mereka kan, padahal udah dalam Al-Quran itu udah kewajiban kalian untuk memerangi kaum munafik yang udah melakukan kezaliman yang nyata. Jangankan kaum munafik, antar umat muslim sendiri kalau mereka berbuat zalim wajib diperangi. Tapi kan kalian gak mau. Berarti yang enggan menegakkan Al-Quran diri kita sendiri. Makanya saya bilang sih seseorang yang bersyukur sebenarnya kalau Allah mengazab negeri ini gitu. Karena banyak orang yang terselamatkan dari hilangnya negeri itu, banyak orang terselamatkan. Apakah kalian ingin memperjuangkan negeri ini atau tidak? Ya, biarlah saya meminta Allah memberikan keadilannya kan. Dan untuk kalian yang selalu berusaha mendekatkan keadilan, semoga Allah memberikan yang terbaik lah untuk kalian. Ya, Allah alam. Jadi inilah propaganda swasembada beras. Mereka berusaha mengubah makanan pokok suatu daerah yang dulunya bukan beras jadi beras, karena profit bisnisnya besar secara pajak dan ya begitulah. Jadi sebenarnya beras itu cuma untuk lahan basah ya. Memang beras sudah ada di daerah Jawa yang memang punya lahan basah gitu. Tapi itu diganti dan diubah ke beberapa daerah yang sebenarnya bukan itu makanan pokoknya. Sama seperti orang Sulawesi kan. Orang Sulawesi kan bukan itu sebenarnya makanan pokoknya. Karena kita lahan kering. Dan bahkan di lahan basah pun
cuman dihadirkan untuk para raja atau para ningrat. Zaman dulu tapi akhirnya disuasembadakan makanan pokok, coba diganti gitu supaya profit bisnisnya lancar. Sudahlah, walau alam. Kalian bisa nonton ini ya sis, akhir-akhirnya nonton video tentang umbi-umbian yang gampang ditanam, nggak seperti padi, karena katanya nggak lama lagi kita masuk ke perang dunia ketiga ya. Ketika pangan sulit didapat. Silakan dinonton tuh, banyak YouTube-nya ya. Walau alam, semoga keadilan Allah atas diri kita semua segera terwujud, walaupun itu adalah sebuah azab yang mengerikan, karena diri kita sendirilah yang enggan bersatu bahkan untuk menciptakan keadilan untuk diri kita sendiri ya. Wallahu alam.